Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, yaitu kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sebelumnya telah kita bahas sedikit terkait tentang al-aslul awwal. Kali ini kita akan membahas tentang anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Jadi setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang siapa Rabb yang mencipta sehingga dialah yang berhak untuk disembah, maka di sini Syekh rahimahullah akan menjelaskan kepada kita semua ya, tentang apa saja model-model ibadah. Ya, dan ini sangat penting karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Sebagian orang menyangka bahwa dirinya nggak tahu berbuat syirik atau tidak. Dia tidak beribadah kepada Allah. Padahal dia tidak sadar bahwa dirinya telah beribadah kepada selain Allah. Ya. Di antara buktinya adalah kita ambil contoh ketika dia meminta kepada penghuni kubur. Dia merasa bahwasanya ya, bahwa meminta kepada penghuni kubur itu bukanlah termasuk ibadah, kata dia. Padahal meminta atau berdoa itu adalah ibadah dan tidak boleh dipanjatkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang mengatakan bahwa dirinya nggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Akan tetapi apa? Dalam praktiknya dia menyembelih hewan kepada selain Allah. Ya. Oleh karena itu inilah mengapa pentingnya kita untuk kita ketahui, untuk kita ajarkan kepada masyarakat tentang apa saja yang dinamakan ibadah, supaya kita tahu ya, apa saja yang dinamakan ibadah, maka kita tidak boleh menyerahkannya kepada selain Allah. Dan ini penting ya, untuk mempelajari hal seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan ini. Baik, di sini kita akan baca qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithl Islam wal iman wal ihsan. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman, ihsan. Ya, Islam dari rukun-rukun Islam, iman dari rukun-rukun iman, ihsan dan rukun ihsan. Rukun ihsan itu ketika seorang hamba memunculkan sifat muraqabah. Seakan-akan kita beribadah melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak mampu merasakan hal demikian, kita harus merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kemudian di antara jenis ibadah atau macam-macam ibadah di sini yang kita bahas adalah wa minhud du'a, itu adalah doa. Di antara dalil ya yang menunjukkan bahwa eh, doa ini adalah ibadah, nanti kita akan bacakan ya, yaitu wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala seperti di surah Al-Jin ya, Al-Jin. Ya, tidak ada di sini ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali ya, seseorang beribadah kepada selain Allah di saat yang sama dia juga beribadah kepada Allah. Jangan. Itu namanya kesyirikan. Kalau kita fokus pada firman Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dari ma'a ya menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Itulah kenapa
Ini maksud kesyirikan itu adalah ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, meskipun dia di saat yang sama dia juga berdoa kepada Allah. Itu hakikat kesyirikan. Jika sekiranya seorang dia tidak mengenal Allah, lalu dia menyembah dan beribadah serta berbuat syirik misalnya, ya, maka asalnya itu enggak dikatakan berbuat syirik. Karena kesyirikan itu hakikatnya adalah ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, di saat yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah. Baik. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang terjadi kepada orang-orang musyrikin. Apa kata mereka? Ya, Allah sebutkan tentang mereka ya, di surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila kaum musyrikin mereka pergi ya, naik kapal, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Ketika Allah telah menyelamatkan mereka dan hingga tiba di daratan, idza hum yusyrikun. Mereka seketika berbuat syirik. Kembali lagi berbuat syirik mereka. Ya. Jadi secara asal bahwa syirik itu adalah ketika seseorang berdoa kepada selain Allah. Ya. Baik. Sebenarnya masih banyak sekali dalil-dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Tapi di saat yang sama dia juga meminta kepada selain Allah. Baik. Kemudian di sini kita baca ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab, qala wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khashyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Ya, di sini beliau sebutkan jenis-jenis ibadah ya. Yang pertama kita bahas tentang doa. Ini dalilnya. Ya, dalilnya adalah wa anal masajidillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini terdapat di surah Al-Jin ayat ke-18. Kemudian di akhir disebutkan di sini faman sarafa min syai'an ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah yang disebutkan tadi kepada selain Allah, maka dialah disebut dengan orang musyrik dan dia jatuh dalam kekafiran. Ya, dia jatuh dalam kekafiran. Yang Syekh rahimahullah juga kalau kita lihat di sini beliau membawakan dalil yang lainnya. Ya. Orang yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah itulah kesyirikan. Ya. Dan perbuatan kekufuran. Dalil yang beliau bawakan ini. Wattadilu qawlu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 117. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersamaan yang sama dengan bersamaan dengan sesembahan yang lainnya, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Rabb-nya. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Di dalam ayat ini Allah juga menggunakan kata ma'a, persis seperti ayat sebelumnya, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang ditujukan doa atau ibadah kepada selain Allah itulah yang dimaksud dengan ilahan akhar. Ilahan akhar. Baik. Itu artinya sesembahan yang lainnya. Maka orang yang berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat, kepada jin, maka hakikatnya dia telah beribadah kepada sesembahan yang lainnya. Maka inilah kesyirikan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat innahu la yuflihul kafir. Tidak akan beruntung orang-orang kafir. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasrani yang mereka berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah itu kesyirikan? Kita katakan jelas itu kesyirikan. Mereka telah kafir dengan sebab ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Dalam ayat lain laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Di ayat yang lain Allah sebutkan tentang mereka, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah lah Isa ibnu Maryam. Ya. Oleh karena kita jangan sembarangan tentang permasalahan doa. Jangan sembarangan. Ya. Ketika kita telah tahu bahwa ibadah doa ini merupakan hak Allah, ya, maka jangan serahkan doa tersebut kepada selainnya. Karena hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan adalah
sang hamba beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana kemudian seorang hamba berani beribadah kepada hamba Tuhan yang lain seperti api, dia beribadah kepada matahari. Kita ketahui bahwa api, matahari, nabi, semuanya hambanya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin seseorang dia beribadah kepada hambanya Tuhan? Ya. Kemudian di situ kata selain dua ayat itu, Syekh juga membawakan dalil dari hadis. Ya, wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan intisari dari ibadah. Ya, meskipun hadis ini lemah, di sana para ulama mendatangkan hadis yang lainnya dengan makna yang sama. Ad-du'a wal ibadah. Ini hadisnya sahih. Ad-du'a wal ibadah. Itu doa adalah ibadah. Ya, maka kalau kita artikan doa itu merupakan intisari dari ibadah, kita katakan ini betul. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang berdoa menunjukkan dirinya sebagai hamba, bukti kalau seseorang itu hamba adalah ketika dia merasa butuh kepada Sang Pencipta. Bukankah ketika seorang berdoa, dia merasakan kebutuhan, menampakkan kebutuhan dan kefakiran dia kepada yang dia mintai doa. Ya, ketika seorang hamba mengangkat tangannya dan berdoa, menunjukkan bahwa dia betul-betul sangat butuh kepada Allah. Ya, dan ini kondisi-kondisi yang paling sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika seorang hamba berdoa. Oleh karenanya Allah sebutkan di ayat yang setelahnya disebutkan oleh Syekh di sini wa dalilu qaulu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Lihat, Allah langsung perintahkan kepada kita untuk langsung berdoa kepadanya. Tidak melalui perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Ya. Di sini Allah sebutkan orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong dan dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Oleh kenapa? Itulah kenapa berbeda dengan manusia ya. Manusia dan makhluk, hamba, ya, ketika dimintai sesuatu secara terus-menerus, ya, hamba tersebut akan murka, betul tidak? Ya, ketika kita punya teman, kita suka meminta ke dia, tentu dia akan merasakan jengkel kepada kita, betul? Betul. Namun berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala itu murka ketika kita malas berdoa kepadanya. Itulah kenapa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah marah ke dia. Allah murka. Ya. Allah murka. Sehingga kalau kita bisa membayangkan bagaimana kiranya dengan kondisi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita serahkan kepada selainnya. Kondisi yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hamba berdoa kepadanya. Lalu ternyata kondisi ini kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan kesyirikan yang paling syirik, kesyirikan yang paling parah. Ya, misal seseorang pergi ke kuburan wali fulan, pergi ke kuburan orang soleh, ya, maka ini hakikatnya adalah dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam jenis kesyirikan yang paling syirik. Ya. Itulah kenapa Allah sebutkan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat memperkenankan doanya hingga hari kiamat sementara mereka tidak memperhatikan doa-doa mereka. Ya. Jadi orang yang paling sesat adalah ketika dia meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah wa taala. Jadi bukti seorang ya, merupakan hamba Allah adalah ketika dia berdoa dan mengakui keagungan Tuhan yang dia uh, minta kepadanya. Dia mengakui kelemahan dirinya sehingga meminta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pengakuan-pengakuan ini diserahkan kepada selain Allah, ya, kepada nabi, kepada wali fulan, orang soleh, kepada batu keramat, ya, pohon yang dianggap berkat, ya, dan selainnya, maka ini adalah jenis kesyirikan dan bahkan tidak ada syirik yang paling parah melebihi syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian selanjutnya qala Syekh rahimahullah wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kemudian macam ibadah, jenis ibadah yang kedua adalah ibadah khauf. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah khauf. Ya, khauf Allah sebutkan, ya khauf itu artinya rasa takut ya. Allah berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Eh, Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan ibadah yang sangat agung ya, karena khauf ini adalah ibadah hati. Ya, khauf ini adalah ibadah hati. Jadi khauf yang dimaksud di sini adalah khauf yang sifatnya ibadah. Perlu kita ketahui dahulu sebelum kita bahas tentang pembahasan ini, kita bagi dulu khauf kepada beberapa pembagian. Ya, kata para ulama khauf terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i yang artinya khauf takut yang merupakan tabiat. Ya, rasa takut yang merupakan tabiat ya, bukan ibadah. Asalnya ini boleh, ya, hukumnya boleh selama tidak melanggar eh, syariat. Rasa takut yang merupakan tabiat ini seperti rasa takut terhadap hewan buas, takut terhadap ketinggian. Ya. Ketika seorang fobia misalnya, takut misalnya melihat apa? Lihat darah, ya. Takut misalnya eh, begal. Ini kan takut yang sifatnya tabiat, ya. Karena khawatir, misalnya dia terjatuh, khawatir terbunuh, ya. Misalnya seperti orang punya fobia-fobia. Ini namanya takut yang namanya tabiat. Ingat selama tidak melanggar syariat. Itu. Maka ini hukumnya boleh selama tidak melanggar syariat. Seperti apa? Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang dia diancam dibunuh oleh Firaun. Selepas apa? Selepas dia membunuh ya, selepas Nabi Musa alaihissalam ya, nggak sengaja membunuh seorang dari eh, orang-orangnya Firaun. Allah sebutkan di surah Al-Qasas. Baik, di situ ternyata dikhabarkan bahwa Nabi Musa akan dibunuh. Ya, dicari, jadi DPO, ya, daftar pencarian orang. Maka Nabi Musa pun kabur ketakutan. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Allah sebutkan di situ Nabi Musa keluar dari kota tersebut dengan rasa takut yang mewanti-wanti beliau dengan khawatir, ya, dan berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku, najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari orang-orang zalim. Nah, takut yang membuat takut yang merupakan tabiat ini, ingat hukumnya boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau dia melanggar syariat, maka apa yang terjadi? Ini hukumnya haram. Takut yang tabiat ketika sampai melanggar syariat hukumnya haram. Misal seperti seseorang wanita misalnya yang dia hendak memakai pakaian yang lebar, menutup auratnya dengan memakai jilbab yang lebar, ya tidak membentuk tubuhnya. Ketika seorang wanita dia merasakan takut, misal takut dicemooh, takut dicela, sehingga dengan sebab itu dia akan meninggalkan dan melepas jilbabnya misalnya. Ini takut meskipun secara tabiat, tapi hukumnya haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Dia akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang laki yang dia hendak pergi ke masjid, lalu dia merasakan takut dari orang-orang sekitarnya, dikatakan misalnya soalim, eh, teroris misalnya dan semisalnya. Lalu dia takut, makin hukumnya nggak boleh karena dengan dia meninggalkan apa yang diucapkan oleh orang-orang, ya meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka dia jatuh dalam dosa. Ya, dia telah melanggar perintah Allah. Baik. Kemudian itu jenis takut yang pertama. Jenis takut yang kedua adalah takut al-khauful ibadah. Khauful ibadah. Tadi jenis yang pertama apa? Khauf tabi'i. Yang kedua khauf ibadah. Baik. Takut yang merupakan ibadah. Inilah yang menjadi pembahasan kita sekarang yang disinggung oleh Syekh rahimahullah, yaitu takut yang disertai dengan pengagungan. Sehingga rasa takut ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Takut yang sifatnya apa?
ibadah. Nah, jadi ketika seseorang menyerahkan rasa takutnya ini yang bersifat pengagungan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan. Biasanya apa? Cara mengetahuinya takut yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan itu biasanya takut terhadap sesuatu yang tidak terlihat sebabnya. Tidak terlihat sebabnya untuk merasakan takut. Ya, nggak ada situ sebab secara hissi. Ya, yang betul-betul terlihat yang akan dia rasakan misalnya. Nggak ada sama sekali. Ya, biasanya para ulama mereka menyebutkan dengan khauf syirri, khauf sirri. Al khauf sirri itu lawan dari khauf ibadah. Takut yang tidak terlihat sebabnya untuk seseorang merasakan takut. Nah, ketika seseorang terjatuh dalam permasalahan ini, misalnya seperti seseorang takut terhadap ancaman orang-orang musyrikin, ya, ketika misalnya seseman-seseman mereka akan memberikan kemudaratan kepada kita misalnya. Nah, ini nggak boleh kita takut. Ya, seperti kisah siapa? Kisah Nabi Hud alaihissalam yang mendakwahkan tauhid kepada kaumnya hingga kaumnya pun merasakan kesal. Ya, dan kaumnya bahkan menakuti Nabi Hud. Ya, kaum kaum Ad menakuti nabinya Nabi Hud alaihissalam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ya, kami ya, kata kaumnya, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan-sembahan kami akan menimpakan keburukan kepadamu. Tapi di situ Nabi Hud alaihissalam tidak bergeming. Ya, tidak takut beliau. Kenapa? Karena ketika merasakan ketakutan, taib, maka akan jatuh dalam khauf yang sifatnya sirri dan ini hukumnya syirik. Taib, takut yang disertai dengan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, ketika seorang pergi melewati sebuah daerah, ya, yang mana masyarakat sekitar telah mengatakan bahwa kalau lewat tempat ini jangan lupa berikan sesajen. Kalau nggak diberikan sesajen, nanti kamu akan ditimpakan keburukan, kamu akan sial, kamu akan tabrakan misalnya. Nah, takut ketika seorang merasakan takut, ya, maka ini namanya takut apa? Khauf sirri. Ya, misalnya atau ada yang lain lagi misalnya, wahai fulan, ya, jangan kau ejek wali-wali kami, jangan kau katakan wali-wali kami itu eh nggak boleh kami minta. Nanti ditimpa kalian dengan apa? Dengan kecelakaan misalnya. Kita nggak perlu takut dengan hal yang seperti ini. Ya, kita nggak perlu takut. Jadi kalau seandainya ketakutan tersebut mengantarkan kita untuk memberikan sesajen, membuat seseorang untuk tidak berhenti ya, mengejek mereka yang berbuat kesyirikan karena takut ancaman dari wali-wali misalnya, ini jatuh dalam syirik. Baik, lawan dari khauful ibadah tadi apa? Yaitu al-khauf sirri. Nah, ini tidak boleh. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di sini, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Ya. Jadi kita harus paham bahwa yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi gimana mungkin ya penunggu-penunggu gunung, penunggu-penunggu sebuah tempat ya atau misalnya wali-wali yang telah terkubur di bawah tanah itu bisa memberikan kemudaratan kepada kita, nggak akan mungkin. Ya, sementara mereka aja udah nggak ada gitu. Kok bisa ada orang merasakan takut? Baik. Jadi ketakutan yang seperti ini adalah ketakutan syirik yang kita sebut dengan istilah apa? Khauf syirik. Karena kenapa? Sebabnya tidak tampak, bahkan nggak jelas sama sekali. Tapi berarti kalau kita simpulkan, khauf ya, terbagi dua. Yang pertama ada namanya khauf tabi'i. Ya, rasa takut yang merupakan tabiat. Ini boleh hukumnya selama tidak melanggar syariat. Namun kalau melanggar syariat hukumnya apa? Haram. Kemudian yang kedua namanya khauf al-ibadah. Takut yang sertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dari berbuat dosa, takut dari nerakanya. Ini adalah ibadah. Tapi memunculkan kekhawatiran. Ya. Namun jika seandainya rasa takut yang seperti ini diserahkan kepada selain Allah, taib, maka ini disebut dengan khauf sirri. Apa itu? Cirinya adalah dia biasa takut terhadap sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Nah, ini juga disebut dengan apa? Syirik. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya, jenis yang ketiga dari ibadah adalah dalilur raja'i qauluhu ta'ala, "Faman kana yarju faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Kemudian yang ketiga adalah roja. Apa itu roja? Roja artinya adalah berharap. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ya, dimaksudkan berharap berjumpa dengan Allah adalah sebagian ulama mentafsirkan dengan mengharapkan melihat wajahnya Allah di surga. Karena itu merupakan puncak dari segala kenikmatan. Ya. Jadi bisa kita artikan bahwa barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di surga, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh dan tidak berbuat kesyirikan. Berharap juga termasuk dari jenis ibadah. Ini juga dari amalan hati, ibadah hati. Ketika rasa harap tersebut disertai dengan pengagungan dan keyakinan bahwa seluruh keputusan hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-sekali seseorang ya, menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengagungan. Karena itu merupakan kesyirikan kepada Allah. Adapun kalau seandainya seorang hamba berharap kepada selain Allah hanya uh, hanya sebagai sebab semata saja dan tidak menggantungkan hati kepadanya, ini nggak masalah. Ya, jadi Islam telah mengajarkan kita untuk hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang tampak di depan kita itu punya sebab. Ya. Jadi jangan kita kosongkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sandarkan kepada sebab. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Jadi harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap apa saja. Ya. Nah, di antara harap tersebut ya, berharap menjadi ibadah ketika seseorang apa? Berharap agar bagaimana caranya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, itu merupakan harapan yang paling besar sekali. Ya, harapan yang paling besar sekali. Baik. Kemudian selanjutnya, yang ketiga dari tawakkul di qaul ta'ala, yang keempat adalah ibadah tawakal. Allah berfirman wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qalu huwa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah berfirman dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman, dan firman Allah Ta'ala dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Tawakal juga merupakan jenis amalan hati. Para ulama telah menegaskan bahwa seseorang hamba tidak boleh bertawakal sama sekali kepada makhluk, karena makhluk hanyalah sebab. Ya. Adapun tawakal seorang hamba hanya kepada Allah, maka dia betul-betul menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya para ulama mereka menyebutkan bahwa ada tiga rukun tawakal. Ada tiga rukun tawakal. Ketika seorang hamba memenuhi tiga rukun ini, maka sempurnalah tawakalnya. Dan tawakalnya benar. Yang pertama, ta'alluqul qalbi billahi azza wa jalla. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal, rukun tawakal yang pertama, menggantungkan hati hanya kepada Allah. Yang kedua, fi'lul asbab. Ya, melakukan sebab. Yang ketiga, la yanzuru ila sabab ba'da husulil matlub. Tidak melihat kepada sebab setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Maka jangan sekali-kali ketika kita sudah bertawakal kepada Allah dan kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan, lalu ternyata kita menyandarkan tawakal kita ya kepada suatu sebab yang tadinya itu adalah hanya sebab. Padahal sejatinya Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan sesuatu itu berhasil, sesuatu itu jadi. Ya. Jadi jangan kita melihat kepada sebab. Ketika kita sakit, maka jangan sekali-kali kita tawakal kepada obat. Tapi jadikanlah obat itu hanya sekedar sebab, karena kesembuhan itu datang dari Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesembuhan kepada kita, jangan sekali-kali kita melihat kepada obat tersebut. Oh, yang dikatakan akhirnya saya bisa sembuh karena obat ini. Ini adalah bentuk kesyirikan dari tawakal. Ya. Jadi kalau misalnya seorang hamba bertawakal kepada makhluk, maka dia jatuh dalam syirik kecil. Adapun jika seorang hamba benar-benar bertawakal kepada makhluk dengan sepenuh hati, dia betul-betul menyandarkan hatinya hanya kepada makhluk sepenuh hatinya. Ini adalah syirik besar. Syirik besar. Jadi berhati-hati.
Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Bagaimana mungkin seorang bisa menyerahkan hatinya kepada makhluk yang dia tidak bisa mengatur hidupnya? Kalau kita lihat bagaimana keseharian Nabi SAW, itu satu harian full, itu hidup Nabi SAW dengan tawakal kepada Allah. Ketika Nabi keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika Nabi SAW selepas makan dan minum, Nabi SAW juga bertawakal kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Ya, ketika Nabi SAW hendak tidur, Nabi juga bertawakal kepada Allah. Ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, dan seterusnya dari segala jenis kegiatan Nabi SAW. Nabi SAW tidak lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya, kita melakukan sebab-sebab ya. Tentunya kita harus melakukan sebab. Jangan ketika seorang hamba bertawakal tapi dia tidak mau melakukan sebab. Ini keliru. Ini apa? Ini keliru. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah sebutkan dalam sebuah hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia pergi di pagi harinya dalam kondisi lapar, pulang di sore harinya dalam kondisi perut kenyang. Begitulah ketika seorang hamba betul-betul merealisasikan tawakal di dalam kesehariannya. Oleh karena di setelah itu, di dalam ayat ini, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, apa? "Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Dan dalil ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu'. Ya, ini satu paket disebut oleh Syekh di sini. Dalilnya ada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya para nabi dan para rasul, mereka itu senantiasa bersegera dalam kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa raghbah. Raghbah ini juga rasa harap. Rahbah ini adalah rasa takut, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Khusyuk, rasa tenang. Lalu apa perbedaan raghbah? Ya, rasa harap dengan roja, yang juga artinya rasa harap. Rohaban, rohbah, yang artinya rasa takut juga dengan al-khawf, yang artinya juga rasa takut. Perbedaan keduanya adalah yang pertama, roja dan khauf, rasa harap dan khauf, yang di awal tadi, itu adalah bisa kita bilang rasa takutnya atau rasa harapnya, yang disertai pengagungan. Kalau rogbah dan rohbah itu adalah bentuk aplikasinya, bentuk aplikasi dari rasa takut atau rasa harap itu. Kalau kita perhatikan di sini jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, Anda bisa cek di sini di jilid 1 halaman 507. Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menjelaskan perbedaan lafaz antara al-khauf dengan raghbah, ar-raja dengan rohbah. Kalau al-khauf itu artinya adalah apa? Ya, artinya adalah al-khauf harabul qalbi min hululil makruhi 'inda istish'arihi, yaitu larinya hati ketika dari tertimpa perkara yang dibenci ketika merasakannya. Tapi kalau ar-rahbah ya, itu adalah sikap atau bentuk aplikasi larinya dia dari apa yang dia benci. Ya, terlihat terlihat perbedaannya, terlihat perbedaannya. Misalnya, ketika seseorang dia merasakan takut akan azabnya Allah Azza wa Jalla,
Maka bentuk pengaplikasiannya itu disebut dengan rohbah. Baik. Dia khauf dari azab api neraka. Maka pengaplikasiannya disebut dengan ar-rohbah. Dengan apa? Dia tidak berbuat dosa. Meninggalkan dosa dan maksiat. Atau misalnya, eh, roja, itu rasa harap. Rogbah itu bentuk pengaplikasiannya. Dia mengharapkan surganya Allah. Sehingga bentuk aplikasi rasa harapan dia kepada Allah itu disebut dengan rogbah. Ya, disebut dengan apa? Rogbah. Ya, bisa kita artikan seperti rasa tamak terhadap ibadah. Ya, rasa tamak terhadap ibadah. Bisa kita artikan rogbah dan rogbah ini lebih khusus daripada roja dan khauf. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagaimana para nabi ya, itu mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan menggabungkan tiga hal ini. Yang pertama, rogbah, rohbah dan khusyuk. Bisa kita katakan berarti rogbah itu di atas dari roja, rohbah itu di atas dari khauf dan disertai dengan rasa khusyuk. Rasa khusyuk senantiasa tenang, khusyuk dalam ibadah kepada Allah, tidak gerasak gerusuk, ya, tidak ada ya kalau kita dalam sholat ya, Allah sebutkan tentang orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu merupakan ciri-ciri penghuni surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman yang mereka senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Dia merasakan ketenangan, melaksanakan dengan tumak nina, ya, memenuhi rukun-rukunnya. Baik. Jadi ketika seorang hamba merasakan ketidakkhusyuan seperti ya, dia memikirkan ke sana kemari, sedang sholat kepikiran cicilan, sedang sholat kepikiran dunia, ya, maka ini tidak khusyuk, ya, tidak khusyuk. Baik. Sebenarnya masih banyak lagi di sini. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi jenis berikutnya. Ya. Ada banyak lagi di sini yang kita akan bahas khasyah, inabah, isti'anah. Dan jenis-jenisnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dulu. Berarti sudah kita pelajari dari macam-macam ibadah. Yang pertama ibadah ad-du'a, khauf, yang kedua, yang ketiga roja, yang keempat tawakal, yang kelima raghbah, yang keenam rahbah, yang ketujuh khusyuk. Insya Allah sisanya kita akan bahas dari khasyah hingga habis insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah bisa kita pelajari. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan saya harap untuk senantiasa di murojaah dan diulang lagi. Ilahuna kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.